karyawan tempatku kerja ada yang namanya Juventus. Oh. Dan yang kedua, agar saat kepalanya dihabisi darahnya tidak bermuncratan kemana-mana. Itu tadi Lumayan nih. cerita hantu kresek di Lumayan. rest area. Ini menurutku serem banget. Soalnya aku tak nyoba dia ini. Iya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast Mandiri, Mainan Nuna dan Irfan. sendiri. Aduh, Jadi kita bisa aja trouble. yoi. Mungkin betul-betul. Jadi kalau episode sebelumnya itu kurang enak didengar ya. Ya mohon maaf ya. Mohon maaf. Tetap Karena- tak upload tapi karena kita syuting ini wis kesulitan. Jadi dadak melayu saka Nor ini kadang aku saka Reni Rono. Jadi Iya. tetap tak upload. Arep ganti tonton dua ora ya. Tak apa nih nek iso ya ditonton. Iya, iya. Nggih. Gitu. Ya apresiasi sedikit kerja kita ya. Ya kita padahal asline yang seneng-seneng. Tapi ya Allah, adem banget ini. Paling gromo. Teman-teman, kali ini kita mau membacakan kisah mistis lagi, horor lagi, ya. Untuk kali ini itu judulnya agak Oh. bikin ketawa sih. Hantu kresek di rest area. Hantu kresek kresek. Ya, Kresek apa kresek? Nek kene kresek. Nek nek Kresek. kresek. Kresek ini kantong Iya, gitu loh. Kresek. Si ono nganu motif Juventus kan. Kok juga? Iya, Oh, belang-belang. Boleh. Astagfirullahaladzim. Nah, aku tak ben Juventus sak DC ngono. Amung tim kresek gak didukung. Tapi karyawan tempatku kerja ada yang namanya Juventus. Oh, Juve, I front of you. Juf. Juve. Jangan serius dong Juve. Ya Mbak Nuna ini susah. Lucu banget. Orangnya lucu. Jadi Juventus apik. Nggak tahu ibunya, kayaknya bapaknya penggemar Mm-mm. Juventus. Tapi Ada dia ya? bukan Juventus. Maksudnya dia bukan penggemar Juventus. Apa? Aja AC Milan toh. Aduh, Aduh, nggak tahu Inter. apa ya dia. Kayak MU. Iya mungkin ya. Nggak ngerti aku. Masa ayo orang ndak level itu. Dukung Juventus dan dukung MU. Memang. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita bawain kisah ini itu dari @diosetta. DIOSETTA. Hantu kresek di rest area. Tahukah kalian tentang ternyata banyak sekali cerita horor yang terjadi di rest area. Selain cerita rest area angker yang pernah saya upload di X sebelumnya, beberapa waktu yang lalu saya sempat mengobrol sama salah seorang pembaca. Nah dia sempat juga nge-share sebuah cerita yang bikin saya merinding. Karena mungkin kejadian ini bisa saja terjadi sama saya atau siapa aja yang kebetulan melintas di rest area tempat itu. Panggil saja namanya Rama. Semua berawal ketika Rama sedang dalam perjalanan ke Jawa Timur bareng teman Rama, Putro. Jadi si Rama itu pulang ke Jawa Timur, perjalanan ke Jawa Timur sama Putro. Kali Mojokerto. Ya. Waktu itu mereka berangkat dari Jakarta jam 9 malam setelah mereka pulang kantor dan bersiap-siap. Mereka sengaja melakukan perjalanan malam karena jalan tol pasti tidak ramai seperti di siang hari. Lagi pula perjalanan di malam hari membuat ban lebih awet daripada saat siang yang panas dengan terik matahari. Masalah dimulai ketika menjelang tengah malam. Rama udah kebelet ke kamar kecil dan harus segera mencari rest area. Sialnya, mereka sudah terlanjur melewati beberapa rest area yang bagus dan terpaksa berhenti di salah satu rest area yang seadanya. Menurut mereka, yang penting bisa buang air kecil aja dan nggak buang sembarangan. Mereka beristirahat sejenak dan berniat mengisi bensin. Disitulah Rama tiba-tiba merasa merinding. Mereka menoleh ke berbagai arah dan tidak menemui petugas pom bensin di sekitar mereka. Nah, saat itulah tanpa sengaja Rama melihat dari kejauhan
yang berdiri mengarah ke arah mereka. Yang bikin Rama bingung, mukanya ditutupin kresek. Ada beberapa orang yang sedang beristirahat di mobil dekat orang itu. Namun anehnya mereka seolah tidak menyadari sosok itu. Mereka hanya lewat begitu saja. Ram, itu siapa? Nggak tahu Put. Ini petugasnya pada kemana coba? Waktu itu Rama mau keluar dan nyariin petugas pom bensin. Tapi tiba-tiba Putra ngelarang Rama buat keluar. Ram, kita cabut aja ya. Isi bensinnya nanti aja. Nanggung Put, udah di sini. Ram, Putra tidak mendebat. Namun wajahnya mengarah ke orang yang menutupi wajahnya dengan kantung kresek itu. Sosok itu tiba-tiba aja sudah berada di dekat mobil mereka. Putra ngeliat orang itu dengan muka cemas, dan Rama pun sadar orang dengan kresek di wajahnya itu hanya memandang mereka tanpa bergerak sedikit pun dan tanpa berkata sepatah kata pun. Rama ingat dengan jelas saat sosok itu semakin dekat. Sosoknya mengenakan pakaian yang sudah lusuh, wajahnya tertutup kresek hitam dan hanya berdiri terpaku menatap mereka. Rama pun gak berpikir panjang dan segera meninggalkan tempat itu. Aneh kan orang tadi, Ram? Kalau dibilang orang iseng, ngapain tengah malam begini? Rama gak ngejawab. Bukan tanpa alasan, tapi Rama bener-bener gak tenang pas ngecek spion dan orang itu gak kelihatan dari kaca spion. Masa sih ada yang namanya hantu kresek? Rama masih tak berhenti berbicara. Hantu kresek, ngawur kamu Ram. Masalahnya, gue pernah denger mitos tentang hantu kresek di daerah sini. Tapi masa sih kita apes banget ketemu dia? Udah, kita cabut dulu aja. Cari rest area yang ramai buat isi bensin. Nah, entah kenapa setelah di rest area itu, jalanan terasa begitu sepi banget. Bahkan Rama sering ngerasa merinding. Buat mencarikan suasana, Rama coba banyak ngobrol sama Putro, tapi tetap aja mereka kehabisan bahan bicara. Perasaan Rama makin gak enak ketika tiba-tiba mobil Rama mogok. Gak ada angin, gak ada hujan, mobil Rama yang hitungannya masih keluaran baru tiba-tiba gak bisa digas dan mesinnya mati. Bensin kali Ram? Masih seperempat, sampai perbatasan juga masih sanggup ini. Mereka menepi dan mencoba memeriksa keadaan mesin. Waktu itu sekitar tol hanya ada hutan-hutan. Oli aman, bensin aman, gak ada bau gosong juga, ucap Putro sambil memeriksa mesin mobilnya Rama. Rama. Coba Ram, start lagi. Rama pun mengikuti perintah Putro, dan ternyata mobilku kembali menyala. Jelas aja Rama bingung. Rama minta Putra buat nutup kap mesin dan naik ke dalam. Tapi pas Rama lihat keluar, Putra kelihatan lagi ngelihat ke satu arah dengan muka pucat. Kenapa Put? Tanya si Rama. Gerak! Tiba-tiba Putra membanting kap mesin dan buru-buru masuk ke dalam. Cepet, teriak Putra. Rama yang gak ngerti langsung nengok ke arah Putra melongo tadi, dan waktu itu Rama bener-bener gak percaya. Orang yang wajahnya ditutup kantong kresek tadi sudah ada di belakang mobil. Cabut cepat! Putra benar-benar pucat. Rama pun menginjak gas dan buru-buru meninggalkan tempat itu. Itu bukan orang, Ram. Kalau orang gak mungkin dia tiba-tiba ada di sana. Putra bicara sambil gemetar. Gue merinding sumpah. Mana hutan semua lagi sekitaran sini. Apesnya baru berjalan beberapa kilometer, mesin mobil tiba-tiba mati lagi. Kenapa, Ram? Gak tahu mau gue lagi. Rama dan Putra beberapa kali menengok ke belakang memastikan sosok itu tidak ada. Tapi ketika Rama mau keluar, tiba-tiba kedengaran suara dari kap di atap mobil. Gerak! Rama pun memilih buat gak keluar. Dan saat itu Rama mendengar suara kresek dari atas mobil. Gak mungkin dia ada di atas mobil kan Ram? Rama pun ngecek spion tengah, dan dari sana kelihatan ada tangan kurus yang merayap ke kaca belakang mobil. Suara kresek kedengaran dan kepala yang tertutup kresek itu terlihat di kaca belakang. Setan Ram, itu pasti setan, teriak Rama yang udah benar-benar pucat. Dengan tangan gemetar, Rama coba starter mobil lagi sambil berulang-ulang dia baca doa dan beberapa kali mencoba. Mesinnya pun menyala dan Rama langsung melaju dengan kencang. Saat itu dia nggak peduli lagi sama aturan lalu lintas. Tapi setiap beberapa kilometer suara kresek dan dentuman di atas mobil selalu kembali.
Perjalanan yang harusnya cuma beberapa jam sekarang jadi lebih lama. Rama ngerasa kayak sosok itu selalu ada di sekitar Rama. Setiap kali Rama nengok, sosok kelihatan entah di mana. Barulah pas menjelang subuh ada rest area dengan masjid yang lumayan besar. Rama pun buru-buru melipir ke sana dan sepakat untuk melanjutkan perjalanan setelah matahari terbit. Beruntungnya di sana cukup ramai dan banyak orang yang istirahat. Mereka memesan segelas kopi di salah satu kios yang terdapat cukup banyak orang. Gak tahu kenapa, waktu itu Rama samar-samar ngelihat hantu kresek itu di antara orang-orang. Rama cuma berharap apa yang ia lihat cuma perwujudan rasa takutnya aja. Nah, pukul 6 pagi, mereka pun melanjutkan perjalanan. Jalanan sudah mulai ramai dan sosok hantu kresek itu sudah tidak terlihat lagi. Waktu itu, Rama cuma berharap setan itu gak ngikutin dia sampai tujuan. Dan malah sampai sekarang. Semenjak itu, Rama gak berani ngelakuin perjalanan malam. Kalaupun terpaksa, seenggaknya bawa lebih dari 2 orang dan jangan nekat berhenti di rest area yang kelihatan tua dan sepi. Cerita tentang hantu kresek pernah didengar Rama dari seseorang yang lahir di sekitar rest area tersebut. Sosok ini telah menjadi urban legend di wilayah itu. Konon, hantu kresek adalah arwah seorang petani yang menjadi korban kebengisan preman-preman suruhan saat terjadi perebutan lahan. Menurut cerita yang beredar, kepala petani yang menjadi korban itu sengaja ditutupi kresek karena beberapa alasan. Yang pertama, agar tidak mengetahui siapa yang membunuhnya. Dan yang kedua, agar saat kepalanya dihabisi darahnya tidak bermuncrakan kemana-mana. Itu tadi Lumayan ini. cerita hantu kresek Ini di lumayan. rest area. Ini menurutku serem banget. Soalnya aku tak nyoba di ini. Iya, karena ya namanya juga tol, jalan tol ya. Pasti banyak kejadian-kejadian. Apalagi kan pembangunan jalan tol itu kan emang dia Entah apa sih kita. iya nerabas hutan, terus mau itu hutan mau itu kuburan tetep aja di Tempat-tempat ambil. liat biasanya. Kan pasti ada yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau ini aku nggak tahu ini urban legendnya dari wilayah mana yang untuk kresek itu. Kalau kalian pada tahu silahkan kalian kasih tahu kita. Aku belum tahu sih sebenarnya. Jadi judulnya lucu tapi malah ceritanya serem banget sih. Iya. Kalau yang di episode yang sebelumnya itu judulnya serem tapi ceritanya Lucu. bikin ketawa. Ini serem nih. Kalau ini benar-benar serem. Tak bayang ya barang. Soalnya aku barang nyopir begini kayak gini selalu berhenti ngeliat aku berian apa gitu. Oh ya, relate ya berarti ya. Aku beri kosong, aku samping kosong kan. Mobil segede iki mengono aku tok dalanane sepi, mesti tak kebut banter. Iya, emang kayak gitu. Ini juga aku pengalaman sih. Jadi nonton konser. Waktu itu nonton konser di Semarang. Selesai nonton konser itu di sekitar jam 1. Arah mau ke Jogja, berarti kan aku nggak lewat tol ya, nggak lewat tol. Jadi lewat Bawean. Nah, lewat situ. Jalanannya sepi, truk-truk juga udah jarang. Kan itu kan jalanan banyak truk kan kalau pagi, kalau siang kayak gitu. Tapi kalau malam tuh Lewat Barawa apa lewat Singkene? Lewat yang nomor 2. Salah 3 Barawa. apa tuh? Barawa berarti itu mana ya? Iya. Itu kota. Iya, kota, lewat kota. Terus kan yang nyupir kan temanku. Waktu itu aku udah tidur. Nah, aku diceritainnya itu ketika besoknya udah nyampe, aku udah pulang, terus besoknya ketemu dia lagi, terus dia cerita. Aku nggak sengaja untuk penghantar aku tidur itu aku ngidupin podcast horor. Jadi aku dengerin podcast kayak ya Lentera Malam, PMK kayak gitu-gitu ya. Aku dengerin itu. Tapi aku ketiduran. Nah, temanku tuh emang bisa ngelihat yang sosok-sosok yang kayak gitu-gitulah. Kata dia, gara-gara aku dengerin podcast horor itu, jadi ketika jalanan Ambarawa itu dari Semarang menuju ke masuk Magelang, itu di belakang ada yang nyangkut. Jadi ketika turunan yang arah ke kanan tol, nah kita lurus, kan di situ kan emang serem ya, kan ada kejadian yang kecelakaan banyak beruntun itu loh. Nah di situ
mulai dari situ dia ikut. Jadi aku mah enak aja tidur ya, tapi temanku yang nyetir itu ngeliat di belakang itu ada cewek ngikut, dia duduk di tengah pas, jadi jok belakang mobil tuh dia duduk di tengah-tengahnya. Dia hilang setelah masuk Magelang. Terus itu kan nganan, saka pertigaan ki nganan. Apa sing lurus? Tadi kok tembung gunung. Terus sama Enggak. dikon. Makanya bawain dia nek sing nganan pengirim ke Butal deh. Iya kan dari Semarang toh, kan ke tol ke kiri. Aku nganan. Ini lurus. Lurus berarti tembung. Malah tadi batalan. Emang iya ya? Enggak ya perasaanku. Itu salah tiga. Pertigaan doang itu. Perawatan tuh. Tigaan. Mana sing kecelakaannya perawatan ya? Yang ada lampu tinggi gede banget itu loh. Malah Ngono sing sebelum bertiga. masuk tol. Oh iya, ngerti. Sebelum masuk tol. Dari situ. Bawen. Mm-mm. Nah itu juga itu si mbak-mbaknya itu masuk mobil. Jadi kalau cerita ini kan dia cuma di atas ya, maksudnya nggak masuk di mobil. Kalau menurutku masih oke lah kalau nggak masuk mobil. Tapi yang kemarin aku kejadian itu dia masuk mobil. Terus piye gila nyopir fokus orang. Iya dia antara antara fokus nggak fokus ya gimana. Langsung dimatiin podcast horornya itu, dia muter yang lain. Coba aku sing nyetir kowe tak gugah. Nah dia kenapa nggak ngebangunin aku? Katanya tuh takut kalau pas aku bangun itu aku bangunnya langsung ngeliat mbak yang di belakang. Karena kan aku jok mobil kan tak belakangin dong, tak belakangin terus aku lihat aku gini. Nah takutnya pas aku bangun tuh aku ngeliat mbak yang di belakang, jadi dia nggak ngebangunin aku. Aku justru kuwi. Si kamu. Ale ora wedi iki bareng-bareng. Masa wedi iki. Wedi iki nek ditanggung bareng-bareng dadi rada kendel ya. Tapi emang sih banyak kejadian kayak gitu-gitu, apalagi sama teman-teman yang mungkin indigo dan segala macamnya itu. Kalau di tol terus di pertigaan tol yang emang banyak kejadian-kejadian mistis, itu pasti ada aja yang minta tolong biasanya. Tolongin aku. Kadang aku pikir kebanyakan cerita horor sing udah diceritake ning podcast horor iki biasanya pengalaman wong sing asline dhek iso weruh. Jadi nek wong normal ada biasanya jarang di pengalaman horor kan. Jadi ngomong indigo apa ngono kuwi. Bahkan ana sing mungkin ra sadar nek dhek indigo terus dadi rasane kok ngene iki serem, padahal ya mancen lek kowe iki iso weruh, dadi sing masalah bukan tempatnya koene. Iya. Oh ya kan gak munggah gunung kan naik gunung gitu. Banyak gangguan gini. Terus engko lebare pas ending acara gitu kan. Masnya emang bisa lihat semenjak itu ternyata akhirnya dia iso. Ya berarti mancen kowe ora gunung nih. Iya. Karena sensitifnya manusia sih itu. Nah, iya. Kalau menurutku emang gitu. Semakin kita sensitif ya semakin kita tahu alam sekitar kayak gimana. Dulu tuh mata kuliahku ada. Oh itu gimana? Mistis Mengajarkan tentang sensitivitas. Jadi kita harus tahu kalau kita perform, kita tuh harus tahu penonton kita tuh siapa aja, terus yang kita ambil tuh temanya apa aja, terus yang nyangkut sama lingkungan sekitar tuh kita harus olah rasa. Iya kayak olah rasa gitu. Kita ada dulu, aku waktu kuliah, tapi aku nggak bisa. Orang nanti weruh tuh. Nggak bisa. Karena aku dimarahin dosenku waktu itu. Gini, Pak, Mbok kula pengen Pak ngoten niku. Aku pengen Pak ngoten niku Pak. Baru aku merem, terus aku udah gini. Kowe iki. Mbok fokus. Ngapunten Pak, kula dereng saged fokus. Ning aku nek ning ngono-ngono iki bingung iki sing dimaksud fokus ki kepiye ngono. Kok ada yang membayangkan sesuatu apa merem kepiye. Jadi aku ro kata definisi fokus ewe bingung. Jadi itu kalau sepengalaman aku ya, teman-teman bisa koreksi kalau aku salah. Itu tuh kayak kita tuh kayak disugesti. Kita merem, kita fokus satu titik kayak gitu. Fokus satu titik, nanti coba fokus titik itu warnanya putih, warnanya
merah, warnanya biru, itu ngelilingin kalian semua gitu. Nah setelah itu aku nggak tahu apa, soalnya aku nggak bisa. Soalnya yang teman-temanku yang lainnya itu bisa sampai artritis, cerita, kamu pernah tuh suruh gigi bisa sampai rumah dia kayak gitu-gitu. Jadi sukmonya tuh kayak tuh keluar gitu loh, dan aku enggak. Aku nggak bisa. dia tiba-tiba wong sing ra iso ngono-ngono kuwi. Kandani kok aku sampai Pak kula niki nggih pengen ngoten niku Pak saged. Kowe iki ra iso fokus, aku iki dicunduk jalan. Ning aku ra siap ya kok iso. Aku ra siap. Jadi aku ora terganggu misalnya nyetir terus kowe jelas podcast horor terus kok tinggal turu ning rarane aku terganggu. Melu ya aku ora weruh. Ya enaknya sih kayak gitu. Kalau orang yang nggak sensitif dan nggak bisa, bukan indigo tuh ya enaknya kayak gitu. Cuman kalau aku dari awal kan di podcast juga aku ngomong kalau aku pengen tahu reinkarnasi itu dulu apa. Jadi aku pengen ngerti itu. Gitu. Karena aku biyen wong keraton. Duh, keraton. Soalnya Petani kan biyen. Saiki aku sadar wibawa. Kita gue petani biyen. Dikurungi kresek. Dibunuh. Astagfirullahaladzim. Terus dulu kan ora ya reinkarnasinan saka hantu. Enggak sih. Jadi saya melewati kata mati. Terus jadi hantu. Terus kita terlahir kembali gitu. Ya enggak no. Emang gitu ya pola reinkarnasi. Iya, bukan ada yang orang ngerti. Enggak. Asal sejati reinkarnasi apa nek nang agama kan mati ya wis mati. Iya, kalau agama Islam kan gitu. Reinkarnasi kan dia masuk ke Hindu. Itu yang mempercayai itu. Tapi aku juga percaya karena sejarah itu termasuk dari sejarah Indonesia. Indonesia kan berasal dari Hindu Buddha. Majapahit. Putri Majapahit loh ini. Jangan Percaya. salah. Aku Borobudur melu bangun aku. Tapi saya sepuh Majapahit tuh. Ning gitu masuk ana cerita tentang mau cobain aku jane ana pertanyaan unik. Waduh, aku kira Bagan Mojopahit. Riset sik bagan Mojopahit. gitu teman-teman. Ini adalah cerita handuk resek tadi. Menurut kita, Ratingnya 9. ya ini menakutkan sekali dan relate sama aku juga, sama dia juga, sama hidupnya dia. Iya. Gitu. Oke. Terima kasih udah nonton. Bye bye.